Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang melaksanakan ibadah umroh, tentu ada fadilah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah maupun Rasulnya. Nah, ini kami sampaikan keutamaan atau fadilah yang akan didapat, kelebihan-kelebihan yang akan didapat bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, ya, kita melaksanakan ibadah umroh, ya, karena kita momennya umroh, ya, ini juga termasuk haji sebetulnya, menghapus dosa dan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Ya, ini dari Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya ada kafarah, yaitu pengampunan dosa di antara keduanya. Jadi bisa menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua juga bisa menghapuskan kemiskinan. Ya, jadi jangan takut yang mengeluarkan uang untuk berhaji atau berumroh. Kalau niatnya genah, ya, dan amalnya juga bagus, maka insya Allah kan dihilangkan kefakiran kemiskinannya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa inna mutaba'ata bainahuma tanfid dunuba wal faqra. Ikutilah antara haji dan umrah itu karena sesungguhnya ikutnya kalian terhadap keduanya apa keutamaannya bisa menghapuskan dosa dan kefakiran atau kemiskinan. Kemudian yang kedua, setiap langkahnya bagi orang yang berumrah itu akan dicatat satu kebaikan dan dihapus satu keburukan, ya. Idza kharajal haju wa awil mu'tamiru min baitihi fa khata khutwataini kataballahu lahu bikulli khutwah hasanah wa maha anhu sayyi'ah. Apabila seorang yang berhaji atau sedang berumrah itu keluar dari rumahnya kemudian dia melangkah 2 langkah, maka Allah akan catat bagi dia setiap langkahnya satu kebaikan dan dihapus darinya satu keburukan. Ini luar biasa kan fadilah keutamaannya setiap langkah. Sementara kita turun dari rumah kita berapa langkah tuh ke bandara, ke Jakarta, dan juga berikutnya banyak kita berjalan. Kemudian yang ketiga, kalau andai kata sudah sampai takdirnya, ternyata ada yang meninggal di sana, ya, karena sudah sampai waktunya meninggal di sana, maka bagi orang yang sedang berhaji atau umroh yang meninggal ketika sedang melaksanakan haji dan umroh itu, maka akan dicatat oleh Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sampai hari kiamat. Dia mendapatkan pahala sebagaimana orang sedang haji dan umroh sampai hari kiamat. Man kharaja min baitihi hajan au mu'tamiran. Siapa keluar dari rumahnya berhaji atau berumroh, kemudian dia meninggal, kemudian dia meninggal sedang berhaji atau berumrah itu, kana lahu, maka baginya kata Rasulullah SAW, ajrul haji wal mu'tamir. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah, kemudian yang keempat, pahala ibadah dilipat gandakan. Jadi selama kita berhaji, berumroh itu pahala ibadah kita dilipat gandakan. Nah, di antaranya adalah kalau kita melaksanakan sholat fardu berjamaah. Kami sudah sampaikan, 1 kali sholat fardu di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali kalau kita sholat di masjid yang lain, atau sama dengan kita ibadah selama 54 tahun umur kita. Dan kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih utama dibanding tempat yang lain, atau sama dengan 1 kali sholat fardu kita ibadah selama 7 bulan. Nah, kemudian yang nomor 5, jika berdoa dikabulkan dan jika memohon ampun akan diampunkan. Terutama pada saat kita sedang dalam keadaan berihram, ya, dari kita mikot, ya, sampai kita nanti tahallul itu doa dikabulkan. Dan juga ada masa-masa yang lainnya. Nah, ini hadisnya Rasulullah SAW, al-hujjat wal umar wa abdullah. Kemarin kita sampaikan orang yang berhaji dan umrah itu adalah delegasi Allah, utusan Allah, yang apabila mereka berdoa akan dikabulkan dan apabila memohon ampun maka akan diampunkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita sedang i'tikaf, ya, di masjid, banyak-banyaklah berdoa dan banyak-banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga sudah kami jelaskan ada beberapa tempat yang kalau kita berdoa situ dikabulkan oleh Allah. Seperti saat tawaf, ya, ketika bisa masuk di Hijri Ismail, ketika sedang mencium Hajar Aswad, ketika sedang berada di Bukit Sofa, ketika sedang berada di Bukit Marwah, ketika perjalanan bolak-balik, ketika sa'i itu antara Bukit Sofa dan Marwah, itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan
ya fadilah bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh. Mungkin masih banyak ya, cuman karena keterbatasan waktu ini sebagai contoh saja. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya para jamaah ya dan mendorong sanak keluarga untuk melaksanakan haji maupun umroh, dan mudah-mudahan semakin bersemangat beribadah ketika kita nanti berumroh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.